ada juga yang bilang kalau ini tuh diguna-guna orang, dibikinlah sama orang. Meskipun sekarang Andra belum inget orang tua, belum inget lingkungan sekitar, tapi Andra udah berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengikuti proses demi proses dari pihak rumah sakit sini. Ini kondisi anak pasca ensefalitis itu harus diterima. Kita sebagai orang tua kayak disuruh pasrah gitu, sementara kita masih ada alternatif dan kita insya Allah akan mengusahakan segala cara sih untuk anak supaya bisa kembali lagi seperti dulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Saki, saya ibu dari 2 anak. Anak yang pertama saya itu didiagnosa ensefalitis autoimun dan juga HSV dan juga ada TB di cairan otaknya. Jadi awal mula kenapa anak saya didiagnosa sakit ini, awalnya kita itu lagi jalan-jalan ke Beijing. Dan di pesawat waktu itu anak saya keadaannya sehat, tidak ada batuk pilek, tidak ada demam, tapi dia kesulitan tidur waktu di pesawat. Dan sesampai di Beijing kita landing, itu anak saya masih baik-baik aja, dia masih ceria, dia masih sangat semangat dan antusias akan jalan-jalan di kota Beijing. Tapi saat kita dari bandara ke hotel itu di mobil, si anak saya itu nggak sadarkan diri dan tiba-tiba kejang. Kita langsung telepon ambulans dan anak saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Beijing. Kita udah mikir takutnya itu ada suatu virus yang berakibat apa gitu. Udah pikirannya udah aneh-aneh sih. Dari pihak Beijing akhirnya memutuskan untuk ngambil cairan yang ada di lumbal tulang punggung anak ya. Nah itu di situ dicek juga masih tidak ditemukan bakteri ataupun virus. Nah di situ anak saya dirawat 3 hari untuk diberi ya obat sama untuk biar dia fit lagi gitu. Nah di situ anak saya mulai membaik dan bisa beraktivitas lagi. Nah sesampai kita pulang ke rumah, kita bawa anak langsung ke rumah sakit yang terdekat ya waktu itu di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Nah di situ kembali lagi anak saya sehat, dari ciri fisik masih sehat, terus juga darahnya juga masih belum ditemukan bakteri ataupun virus. Nah di situ kita disuruh pulang ke rumah. Tetapi di saat di rumah itu tiba-tiba anak saya udah mulai muncul gejala tidak bisa berbicara, tapi masih bisa berbicara gitu. Jadi kayak agak sulit gitu. Dan di kaki bagian kanan itu susah digerakkan. Jadi dia kayak pakai sandal tuh tiba-tiba lepas sendiri. Di jam 12 setelah 1 minggu kejang yang pertama, dia kejang yang kedua. Kita langsung bawa ke Rumah Sakit Pondok Indah lagi dan di situ karena udah kejang yang kedua, jadi dokter mengambil tindakan lagi, ngambil cairan yang ada di otak, terus juga EEG, terus juga ada MRI. Jadi anak saya setelah dicek-cek itu belum keluar hasil, udah langsung dikasih obat sama dokter yang ada di rumah sakit ini. Yang pertama kita dikasih antivirus, karena dokter udah sangat yakin ini pasti mirip-mirip dengan ensefalitis. Terus yang kedua kita juga langsung diberi IVIG, ini salah satu tambahan imun karena dokter udah yakin kalau ensefalitis itu bisa disebabkan 2 hal ya. Yang pertama karena virus, terus yang kedua juga karena autoimun.
Nah, setelah diberi antivirus 14 hari, ternyata anak saya itu semakin drop. Dia jadi nggak bisa berbicara, dia nggak bisa ke kamar mandi sendiri, dan dia juga kesadarannya menurun. Akhirnya dari pihak dokter ditambah lagi antivirusnya itu sampai 1 bulan. Tapi semakin kesini, sudah 4 bulan, anak saya itu semakin tidak terkontrol perilakunya, emosinya. Kayak kalau orang bilang mungkin kayak kesurupan gitu ya. Nah, itu tuh bener-bener terapi-terapi yang sedang berjalan. Kita kan banyak ya, ada terapi bicara, terapi behavior, terapi okupasi, itu jadi tidak efektif. Akhirnya saya memutuskan untuk ingin ngecek ulang semua ke Singapura. Siapa tahu di sana alat-alatnya itu lebih canggih dibandingkan di Indonesia. Kita kan kebetulan pindah ke rumah sakit RSCM. Dokter ini menyarankan untuk antivirus dulu karena secara klinis memang anak saya ini diagnosisnya tuh lebih mengarah ke virus bukan ke autoimun. Meskipun setelah 2 minggu berjalan itu udah keluar hasilnya. HSV-nya itu negatif, autoimunnya itu positif, MDAR positif ya, itu autoimun. Terus ada cairannya itu ada TB otaknya, itu juga positif. Karena ini mulainya itu sekitar akhir Juni, jadi udah berjalan 4 bulan. Nah, untuk di rumah sakit RSPI itu memang sangat, menurut saya tuh lumayan mahal ya, karena 1 minggu aja dia udah menghabiskan sekitar 100 jutaan gitu. Waktu di RSCM itu kita di Kiara itu 1 bulan habisnya sekitar 400-an juta, dan kita memang alhamdulillah pakai insurans. Terus kita pindah ke Kencana itu 1 bulan juga, tapi karena di situ kita hanya terapi-terapi, tidak ada obat-obatan yang seperti antivirus, IVIG. Nah, ini habis pengobatannya kurang lebih 200-an juta. Kalau untuk biaya kayak gitu, saya bersyukur banget karena 3 bulan di rumah sakit itu semua biaya itu sudah di cover oleh insurans ya, itu habisnya kurang lebih sekitar 900 hampir 1 M. Pengen memberikan usaha yang terbaik untuk anak supaya bisa begini. Tapi ketika anak saya didiagnosa encephalitis ini, kita tuh harus kuat mental karena anak ini pasti akan jadi anak istimewa lah kalau bisa dibilang ya, karena jaringan otaknya itu udah pernah kena peradangan, jadi pasti akan sulit untuk mengingat hal-hal yang sudah pernah dia pelajarin. Saya sempat ketemu dengan psikolog yang ada di rumah sakit PIK. Itu mereka itu punya grafik untuk melihat kemampuan anak. Jadi kalau anak saya di bahasa itu kemampuannya seperti anak 1 tahun. Tapi untuk kemampuan motoriknya itu seperti anak 4 tahun. Dengan kondisi dia yang sekarang usianya 7 tahun. Kalau untuk di masa-masa sulit ini, yang saya dan suami benar-benar menjalankan ini semua itu berdua. Jadi memang benar ya, kita tuh sebagai orang tuh memang harus berdiri di kaki kita sendiri ya, meskipun kita punya keluarga yang banyak, itu keluarga besar, atau kita punya teman-teman, atau kita punya siapa, tapi tetap semua itu dukungan itu hanya yang sabar ya ini, tapi itu kayak orang tuh nggak tahu perasaan kita itu seperti apa. Menurut saya tantangan yang paling berat sih ketika anak itu tantrum, nggak bisa dikendalikan sih. Kayak tadi saya mau berangkat ke sini itu harus perang dulu nih sama anak. Dia itu ngejambak rambut saya, ngetendang, dan itu sampai dipegangin 3 orang. Jadi tantangannya tuh lebih ke lebih ke dari perilaku anak sih.
aku tuh juga membuat akun Instagram untuk Andra, supaya Andra itu melihat dulu Andra perjuangannya luar biasa banget loh. Dari Andra yang nggak sadarkan diri, terus sekarang Andra bisa berjalan lagi. Meskipun sekarang Andra belum ingat orang tua, belum ingat lingkungan sekitar, tapi Andra udah berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengikuti proses demi proses. Semoga Andra bisa melihat Andra itu udah diberi kesempatan untuk ibaratnya kayak hidup kedua kalinya gitu ya. Semoga setelah nanti pulih bisa seperti dulu, bisa normal seperti anak-anak seusianya, Andra itu bisa lebih menghargai hidup. Untuk diri sendiri ya harus tetap kuat, harus tetap semangat, percaya sama Allah kalau setiap kesulitan yang diberikan sama Allah itu pasti ada jalannya. Dan itu yang selalu saya pikirkan ya, karena setiap manusia hidup itu nggak mungkin mulus-mulus aja, pasti Allah akan menguji kita sampai sekuat apa sih kita. Dan di sini ini untuk motivasi untuk saya ketika lagi di titik terendah itu juga, semakin kita sakit, semakin kita lagi susah, berarti kita itu udah deket sama kemenangan kita. Jadi itu sih yang selalu aku ingat, makanya nggak pernah menyerah.